Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias Watih Mubaidillah. Dalam video kali ini saya akan memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan pembelajaran, baik itu proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Baik, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara Anda mengatasi siswa yang tidak memperhatikan saat Anda menjelaskan materi. Baik. Jadi memang guru di dalam proses pembelajaran itu menginginkan situasi atau suasana pembelajaran yang kondusif. Dalam artian bahwasanya guru menginginkan setiap peserta didiknya itu memperhatikan ketika guru tersebut menjelaskan, kan seperti itu. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya pasti ada saja siswa yang tidak memperhatikan ketika guru tersebut menjelaskan. Mungkin siswa tersebut mengobrol dengan temannya sendiri ataupun itu bermain dan sebagainya yang menyebabkan dia itu tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian meskipun itu hanya sebagian saja, tetapi ketika hal tersebut dibiarkan, maka bukan hanya berdampak kepada siswa yang tidak memperhatikan itu sendiri, tetapi kemungkinan juga akan berdampak terhadap teman-teman atau siswa yang lain. Misalkan saja anak tersebut mengobrol dengan temannya, sehingga tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Itu kan bukan hanya berdampak terhadap satu individu saja, tetapi juga bisa merembet kepada siswa yang lain. Sehingga ketika tidak diatasi, maka dapat mempengaruhi kegiatan atau proses belajar mengajar tersebut, dan terutama terhadap hasil belajar nanti, yaitu tidak pahaman terhadap apa yang dijelaskan oleh gurunya. Sebagai guru, sebagai pemimpin ataupun yang memiliki hak dan wewenang di dalam proses pembelajaran, maka guru itu perlu untuk mengambil sikap terhadap permasalahan yaitu mengenai siswa yang tidak memperhatikan terhadap proses belajar mengajar. Seperti itu. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama menurut saya itu adalah metode belajar atau model belajar. Jadi ketika siswa itu tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan, itu menurut saya bukan serta-merta kesalahan dari siswa tersebut, bukan berasal dari karakter yang siswa yang nakal, tidak. Tetapi bisa saja disebabkan oleh metode atau model belajar yang dipakai oleh guru, mungkin kurang menarik atau sebagainya. Jadi bahwasanya dapat kita pahami bahwasanya peserta didik itu kan tiap anak itu memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda-beda, baik dalam menilai ataupun menerima sesuatu, kan seperti itu. Oleh karena itu, ketika guru tidak menggunakan metode atau model belajar yang menarik sehingga siswa itu bosan, jenuh, maka jangan salahkan siswa ketika siswa tersebut tidak memperhatikan ketika guru tersebut menjelaskan, kan seperti itu. Sehingga tidak ada daya tarik atau fokus perhatian siswa tersebut terhadap guru ataupun materi yang dijelaskan. Oleh karena itu menurut saya penting sekali menggunakan metode atau model belajar yang menarik siswa sehingga mereka itu dapat fokus atau motivasi belajarnya meningkat sehingga akan memperhatikan ketika guru tersebut menjelaskan. Mungkin contohnya mungkin bisa menggunakan penggabungan antara metode ceramah yang sudah umum digunakan oleh guru dengan metode yang menyenangkan, permainan atau role play dan sebagainya. Karena ketika hanya menggunakan metode ceramah, guru ketika proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, itu dapat sudah kita alami saja lah, saya alami bahwasanya itu akan membosankan, akan membuat jenuh dan sebagainya. Di dalam penelitian pun juga sudah banyak diteliti bahwasanya ketika guru hanya menggunakan metode ceramah, di mana di dalam metode ceramah tersebut berpusat kepada guru saja, maka tidak dapat mengembangkan pola pikir kritis dari siswa dan siswa itu juga tidak dapat mengembangkan pengetahuan mereka. Karena hanya bersumber pada guru saja.
Siswa hanya mendapat apa yang diberikan oleh guru tanpa pengembangan dari sumber-sumber yang lain, kan seperti itu. Oleh karena itu ada perlunya pengembangan atau penggabungan dengan model atau metode belajar yang lain. Misalkan dengan permainan tadi dan role play. Jadi ketika siswa itu belajar itu bukan hanya terpaku atau tertekan terhadap penjelasan guru, tapi juga mereka bisa santai, bisa dengan bermain dan sebagainya. Sehingga pemahaman mereka dengan dapat materi itu dapat meningkat dan dapat meningkatkan tingkat perhatian siswa terhadap proses pembelajaran. Sehingga dari metode belajar yang menarik atau model pembelajaran menarik itu dapat meminimalisasi terjadinya permasalahan, yaitu permasalahan bahwasanya adanya siswa yang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya adalah memberikan sedikit peringatan bahwasanya ketika guru tersebut sudah menggunakan model atau metode pembelajaran yang menarik, tetapi siswa tetap saja tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan, maka guru itu kan berhak untuk memberikan sedikit peringatan lah. Yang penting jangan memakai kekerasan, kan seperti itu. Guru biasanya bisa kan pada umumnya itu guru menggunakan simbol diam seperti ini, atau ketika itu ramai satu kelas kan bisa juga guru itu diam sejenak. Jadi diam sejenak, kemudian menunggu diam sejenak lah, diam sejenak, berhenti menjelaskan. Itu pasti siswa yang ramai satu kelas itu mungkin akan sadar sendiri, nanti perlahan-lahan akan kondusif lagi, karena mereka bisa, kenapa ya guru kita kok diam dan sebagainya, itu kan pasti ada kesadaran. Itu kalau yang ramai. Kalau hanya beberapa saja, mungkin guru bisa mendatangi siswa tersebut, kemudian duduk di sebelahnya atau menanyakan kenapa kok tidak memperhatikan dan sebagainya. Atau nanti bisa diberi peringatan, kalau ramai nanti saya suruh maju ke depan untuk menjelaskan, kan seperti itu juga bisa. Yang penting tidak memakai kekerasan atau fisik. Ketika sudah didatangi itu kan pasti siswa tersebut akan merasa malu, merasa bersalah, dan kemudian akan sadar bahwasanya pentingnya untuk memperhatikan ketika guru tersebut menjelaskan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga menurut saya itu adalah guru itu tetap tetap sabar, bahwasanya tetap sabar, kemudian tetap sabar, tetap tenang dan sebagainya. Dan itu menurut saya itu penting, bersikap sabar, tenang dalam menghadapi permasalahan itu sangat penting. Kenapa? Kenapa? Guru itu adalah sosok yang sudah dianggap sebagai seseorang yang matang di dalam kepribadian, di dalam sikapnya, dalam perkataan dan sebagainya. Sehingga tidak etis ketika guru itu menghadapi permasalahan, menyelesaikan permasalahan itu dengan kekerasan atau dengan cara fisik gitu. Jadi tetap sabar, tetap tenang. Ketika guru itu sabar, tenang, maka akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian dampak yang negatif ketika guru tersebut menggunakan kekerasan dalam mengatasi permasalahan, menurut saya itu bukan berdampak kepada guru tersebut yang kehilangan wibawanya, kehilangan kepercayaan dari siswanya, tidak, tapi juga berdampak terhadap siswanya. Yang awalnya guru tersebut beranggapan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan terkait anak yang tidak memperhatikan, tetapi menurut saya nanti akan menyebabkan anak tersebut bukannya perhatikan ketika guru menjelaskan, tetapi malah trauma menurut saya. Trauma dan tidak mau mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut itu. Dan selanjutnya adalah guru itu dapat juga menyelingi dengan candaan-candaan. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya memang banyak guru itu yang memasang sosok yang serius, istilahnya supaya ditakuti oleh siswanya. Sehingga dengan asumsi tersebut siswa itu akan tetap memperhatikan ketika guru tersebut menjelaskan. Tetapi menurut saya siswa tersebut memang memperhatikan, tetapi dalam catatan siswa tersebut tertekan atau dalam tekanan, tegang dan sebagainya, sehingga memperhatikan memang benar, tetapi pemahaman mereka terhadap materi yang dijelaskan itu menurut saya belum tentu terjamin.
Oleh karena itu menurut saya lebih baik guru itu juga bersikap humoris, memasukkan lelucon-lelucon atau candaan-candaan di dalam proses pembelajarannya, supaya siswa itu tertarik, supaya siswa tersebut dapat nyaman di dalam proses pembelajaran seperti itu. Dan menurut saya juga ketika guru tersebut bersikap humoris, itu menurut saya juga komunikasi antara siswa dan guru tersebut dapat terjalin dengan baik. Interaksi mereka dapat berjalan dengan baik sehingga siswa ketika ada masalah dan sebagainya itu itu akan bisa diobrolkan atau dibicarakan dengan gurunya dan sebagainya. Jadi bisa dua arah lah. Tapi kalau guru itu memasang sosok yang bukannya tegas ya, yang ditakuti, itu maka akan hanya satu arah saja kan, karena siswanya takut untuk berinteraksi dengan gurunya. Seperti itu. Itulah beberapa hal yang mungkin dapat saya jelaskan terhadap permasalahan bagaimana cara mengatasi ketika ada siswa yang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Jadi menurut saya alasannya itu bukan hanya dari siswa saja karena kenakalan siswa, tetapi juga menurut saya bisa berasal dari gurunya, yaitu pemilihan metode atau model belajar. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengatasi siswa yang nilainya di bawah rata-rata padahal guru sudah merasa menjelaskan materi dengan baik? Oke. Hasil belajar siswa itu memang tidak selamanya sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh guru. Mungkin guru sudah menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik. Kemudian pembawaan materinya juga sudah tidak terlalu kaku, ataupun juga sudah didukung dengan fasilitas atau media yang mumpuni, tetapi itu belum tentu dapat menjamin bahwasannya hasil belajar siswa itu dapat sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau dibayangkan. Pasti ada saja salah satu siswa atau beberapa siswa itu yang nilainya di bawah rata-rata. Itu kemungkinan saja seperti itu. Hal tersebut karena apa? Jadi pada dasarnya setiap anak atau setiap pribadi atau individu itu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Ada yang mudah dalam memahami sesuatu, ada yang mudah dalam menyerap materi baru, kan seperti itu. Namun ada pula siswa atau anak didik itu yang sulit di dalam proses pembelajaran, kan seperti itu. Oleh karena itu, lebih baik guru itu menurut saya jangan hanya terpaku terhadap peran sebagai fasilitator atau menyampaikan materi saja, jangan. Guru harus perlu adanya pendekatan terhadap siswanya atau dapat dikatakan sebagai pembimbing ataupun sebagai motivator, seperti itu. Kemudian dalam hal mengatasi adanya siswa yang nilainya di bawah rata-rata, mesti guru sudah merasa sudah menjelaskan materi dengan baik, ya maka yang perlu dianalisis itu siapa? Menurut saya adalah siswanya. Karena apa? Pelaku dari proses pembelajaran itu kan ada dua, ya antara guru dengan siswa. Kalau guru sudah sudah menjelaskan materi dengan baik tetapi hasil belajar dari siswa itu kurang, maka yang perlu adanya pendalaman ya siswanya, kan seperti itu. Adanya evaluasi kan adalah siswanya. Oleh karena itu kalau istilah dokternya itu kan mendiagnosis atau menganalisis masalah apa yang menjadikan seseorang itu atau siswa itu sulit dalam belajar. Kemudian sumber masalahnya atau faktor penyebabnya itu apa, seperti itu. Sehingga dapat memberikan solusi atau tindak lanjut yang tepat, seperti itu. Mungkin yang pertama mungkin dari faktor lingkungan sekolah atau kelas. Karena tidak jarang bahwasanya dalam satu kelas itu kan banyak sekali siswa. Mungkin dalam satu kelas itu ada 40 siswa atau bahkan sampai 50 siswa dengan guru yang hanya satu. Itu kan membuat konsentrasi guru atau perhatian guru itu kan terbagi sebanyak siswa tersebut. Sehingga guru sulit untuk mengawasi atau mengontrol proses pembelajaran. Sehingga mungkin siswa yang
nilainya kurang, ini adalah salah satu siswa yang kurang adanya perhatian dari guru tersebut, seperti itu. Kemudian kalau sudah sumber masalah sudah diketahui bahwasanya ada lingkungan kelas atau terlalu banyak siswa, maka solusinya apa? Solusinya, caranya itu guru bisa membagi menjadi beberapa kelompok saja atau small group discussion atau kelompok kecil sehingga akan lebih mudah dalam mengawasi atau mengkoordinir atau mengontrol proses pembelajaran kan seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Itu kalau dalam lingkungan kelas. Karena apa? Karena menurut saya kalau dibagi itu akan lebih efektif malah dibandingkan dengan satu guru mengajar atau menjelaskan materi terhadap 50 atau 40 anak itu kan akan sulit. Meskipun guru menggunakan metode atau proses pembelajaran yang menarik, tetapi ketika masih banyak siswa atau dalam satu kelas itu dapat dikatakan tidak ideal, maka itu kan akan tetap mempersulit proses pembelajaran ataupun dapat menghambat siswa dalam pemahaman materi. Seperti itu. Mungkin itu kalau dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas seperti itu. Tetapi berbeda halnya dengan kalau faktor penyebabnya adalah faktor lingkungan masyarakat atau keluarga. Menurut saya itu harus hati-hati karena kalau sudah berhubungan dengan keluarga atau urusan pribadi itu kan sensitif sekali dan sangat privasi seperti itu. Mungkin anak tersebut sulit memahami pelajaran atau nilainya rendah itu mungkin karena gangguan ataupun masalah dalam lingkungan keluarganya. Mungkin keluarganya cerai atau ada bertengkar kan itu bisa jadi sehingga perkembangan siswa tersebut terganggu, kemudian sikap atau pemikiran dari siswa tersebut juga terganggu seperti itu. Oleh karena itu solusinya apa? Solusinya ya guru itu harus bermain peran sebagai pembimbing atau motivator sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari peserta didik supaya tetap motivasi belajarnya itu tetap tinggi sehingga dia akan tetap sungguh-sungguh dalam menjalani proses pembelajaran. Dan menurut saya ketika guru itu melakukan bimbingan atau motivasi-motivasi ketika ada permasalahan dalam diri peserta didik, maka peserta didik akan lebih tenang. Ada seseorang yang membimbingnya atau penyemangat bagi dirinya seperti itu kan akan lebih dapat mengatasi atau lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa ketika hasil belajar siswa itu kurang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya dalam mengatasi siswa yang nilainya rendah atau di bawah rata-rata, meskipun guru sudah menjelaskan materi dengan baik, maka solusinya apa? Yaitu guru harus melakukan pendekatan terhadap siswanya. Harus mendiagnosis. Supaya apa? Supaya guru dapat memberikan tindak lanjut yang tepat. Sama halnya dengan dokter, tidak mungkin dokter memberikan obat tanpa mengetahui apa penyakit pasiennya, kan tidak mungkin. Bahaya itu. Jadi guru harus perlu menganalisis, mendiagnosis apa masalahnya, kemudian apa sumber masalahnya sehingga yang menyebabkan peserta didik itu nilainya kurang atau di bawah rata-rata. Ketika sudah diketahui maka guru bisa langsung menindaklanjuti supaya dapat memberikan solusi sehingga hasil belajar siswa akan meningkat dan akan lebih paham dengan materi seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan atau jawaban saya terkait permasalahan atau pertanyaan nomor 2. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengatasi apabila siswa yang nilainya di bawah rata-rata atau KKM, sedangkan siswa tersebut sudah mengikuti ulangan ujian tengah semester dan ujian akhir semester? Oke. Salah satu kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh guru adalah jujur. Kan seperti itu. Jadi hasil belajar nilai siswa tersebut juga harus dipaparkan sejujur-jujurnya secara transparan mungkin. Ya meskipun nanti ketika ada yang nilainya di bawah rata-rata atau di bawah KKM, siswa tersebut akan kecewa, itu pasti. Tetapi itu lebih baik menurut saya dibandingkan guru harus mengkatrol nilai. Kenapa? Begini, kalau kita pikir bahwasanya
Ketika guru mengkatrol nilai, nilai yang muncul siswa itu kan adalah nilai yang sudah dikatrol, bukan nilai awal siswa. Sehingga siswa itu mengetahui nilainya sudah bagus. Tetapi nyatanya bahwasanya nilai yang sesungguhnya itu adalah nilai yang kurang dari KKM. Seperti itu. Ketika dikatrol berarti itu kan siswa tidak mengerti bahwasanya sebenarnya dia itu belum mampu, belum menguasai materi yang sebenarnya. Kan begitu. Berbeda halnya ketika guru menampilkan atau memaparkan hasil belajar yang sesungguhnya, yang nilainya di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Maka menurut saya itu akan memberikan motivasi kepada siswa supaya dapat belajar lebih giat, supaya belajar sungguh-sungguh, sehingga hasil belajarnya nanti akan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk mengatasi siswa yang nilainya kurang meskipun itu sudah mengikuti ulangan harian, kemudian sudah mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, maka bisa menggunakan remedial. Seperti itu. Jadi dengan adanya remedial ini menurut saya lebih bagus dibandingkan dengan harus mengkatrol nilai. Seperti itu. Dengan adanya remedial, siswa itu akan lebih memahami memahami, kemudian lebih belajar lagi terhadap materi yang kurang dipahami tersebut. Tetapi dalam proses remedial nanti ada catatan penting bahwasanya guru jangan hanya memberikan penugasan saja, tetapi juga memberikan pengajaran ulang. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketika guru itu memberikan remedial, itu banyak sekali yang masih hanya memberikan tugas tanpa adanya pengajaran ulang. Padahal dalam konsep remedial atau pembelajaran remedial itu guru juga memberikan pengajaran ulang seperti itu, bimbingan seperti itu. Ketika guru hanya menggunakan remedial tapi hanya memberikan tugas saja tanpa ada bimbingan, itu maka ya sama-sama saja. Karena anak tersebut belum paham materi. Kalau diberi tugas maka ya mana mungkin siswa tersebut paham, karena pada dasarnya juga belum mengetahui bagaimana jawaban atau bagaimana pemahaman tentang materi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan ulang seperti itu. Dan ketika guru itu hanya memberikan penugasan, itu kan belum tentu bahwasanya jawaban dari siswa tersebut adalah jawaban murni dari dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi itu jawaban dari orang lain, atau bisa jadi dari internet dan sebagainya kan begitu. Karena tidak ada kontrol dari gurunya, tidak ada pengawasan dari gurunya, dan tidak ada bimbingan ulang dari gurunya. Seperti itu. Padahal dengan proses remedial ini nanti diharapkan dapat membantu nilai dari kekurangan atau kekurangan nilai siswa tersebut. Mungkin karena mungkin karena siswa tersebut belum paham lah, istilahnya belum paham sehingga mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Jadi meskipun itu sudah digabungkan semuanya tetapi masih nilainya kurang, ya guru kan berhak memberikan penugasan atau memberikan istilahnya remedial itu tadi, supaya sebagai tambahan nilai. Dibandingkan dengan mengkatrol nilai tanpa ada penugasan ulang, menurut saya lebih baik remedial daripada katrol nilai. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan pembelajaran, mulai dari proses pembelajaran yang mana siswa ada yang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan, atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil belajar, yaitu nilai siswa kurang dari KKM atau rata-rata. Itu yang dapat saya sampaikan atau jawaban saya terkait hal tersebut. Mungkin kalau ada penjelasan dari saya yang kurang dipahami, saya mohon maaf, atau ada yang penjelasan saya yang salah, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.